Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Dalam rangka mengetahui kinerja setiap pegawai di lingkungan IAIN Kudus, maka kita semua diwajibkan untuk melaporkan capaian kinerja setiap harinya. Namun dalam hal ini, apakah masih ada yang bingung dalam pengisian laporan capaian kinerja harian di aplikasi Smooth? Terlebih dalam pemilihan kolom satuan? Tenang Bapak Ibu, Mbak Jika akan menjelaskan dan memberikan tutorial pengisian laporan capaian kinerja harian kepada Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Kudus. Sebelumnya kita harus tahu, pengisian laporan capaian kinerja adalah kegiatan harian yang wajib dilaksanakan untuk seluruh pegawai di lingkungan IAIN Kudus, di mana laporan kinerja harian berisi mengenai kegiatan yang dikerjakan seorang pegawai dengan tujuan untuk mengukur capaian kinerja yang kemudian akan berdampak pada pencairan tunjangan kinerja pada setiap pegawai. Pengisian laporan capaian kinerja harian di lingkungan Kementerian Agama telah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai pada Kementerian Agama. Maka dalam hal ini tentunya setiap pegawai diwajibkan menginputkan laporan kinerjanya demi pencairan tunjangan kinerja kepada setiap pegawai negeri sipil. Tentunya penyusunan pedoman pengisian laporan capaian kinerja harian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi seluruh pegawai IAIN Kudus, khususnya dosen PNS di Fakultas Syariah IAIN Kudus, yaitu manfaatnya adalah sebagai pedoman dan panduan bagi pegawai untuk mengetahui kualitas dan kuantitas serta mengetahui jangka waktu mencapai hasil kerja dan hasil kinerja yang telah dicapai. Manfaat yang kedua yaitu bagi pimpinan setiap unit di lingkungan IAIN Kudus adalah sebagai pedoman dan panduan dalam mengevaluasi kinerja pada pegawai yang dipimpinnya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah bagi satuan pengawasan internal, yaitu sebagai petunjuk pembuatan pedoman review dalam melakukan audit, analisis, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan penilaian terhadap manajemen unit kerja. Maka dalam hal ini, karena Kementerian Agama Republik Indonesia mewajibkan kepada setiap pegawai untuk menginputkan LCKH setiap harinya, maka dalam hal ini saya memberikan penyusunan pedoman pengisian laporan capaian kinerja dengan tujuan yang pertama, untuk memberikan panduan pada setiap pegawai dalam hal pengisian laporan capaian kinerja harian demi tercapainya pekerjaan yang optimal. Tujuan yang kedua, memberikan pedoman bagi evaluator untuk mengevaluasi apakah anggota pada setiap unitnya sudah memenuhi standar yang ditentukan. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan pedoman bagi unit satuan pengawasan internal demi tercapainya fungsi audit, analisis, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan penilaian terhadap manajemen unit kerja. Tujuan yang keempat yaitu memberikan proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur akan meningkatkan kinerja aparatur sipil negara sehingga akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tentunya perlu diingat bahwa dalam penginputan capaian kinerja harian diharuskan menginputkan kegiatan sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan. Artinya begini, ketika kita mendapatkan 7 jam kerja setiap harinya, maka kita harus menginputkan berbagai aktivitas yang menggambarkan kurang lebih 7 jam kerja tersebut pada satu atau beberapa kegiatan. Sebelum kita masuk kepada tutorial pengisian LCKH, maka kita simak dulu mengenai rincian satuan yang terdapat di dalam kolom LCKH. Yang pertama adalah satuan jadwal. Kedua,
satuan kegiatan. Yang ketiga, satuan laporan. Keempat, satuan layanan. Yang kelima, satuan dokumen. Keenam, satuan sertifikat. Ketujuh, satuan naskah. Dan yang kedelapan adalah satuan buku. Setelah kita menyimak berbagai rincian satuan di kolom LCKH, maka kita simak tutorial pengisian LCKH yang benar yuk. Mengenai kolom foto, sebaiknya dimasukkan dengan tujuan sebagai syarat untuk pembuktian saat penghitungan angka kredit. Sekian tutorial yang dapat Mbak Cika sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Mbak Cika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.